Jadi begini Mbak Putri, pendidikan itulah tanggung jawab bersama, tanggung jawabnya pemerintah, juga yang paling penting adalah tanggung jawabnya keluarga. Harus ada kebersamaan dalam membina anak-anak. Sebenarnya pendidikan itu yang kita tuju adalah anak-anak kita menjadi anak-anak yang cerdas, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan memiliki budi pekerti yang luhur dan lain sebagainya. Itulah tanggung jawab. Makanya kebersamaan inilah yang kita bangun. Kemudian terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang dilakukan pada saat ini, saya mohon orang tua harus mengikuti terus. Karena kebijakan pemerintah luar biasa. Ada Koperasi Merah Putih, ada Sekolah Rakyat, ada misalkan Sekolah Garuda, ada misalkan makan siang gratis, ada misalkan periksa kesehatan gratis, dipahami dengan baik. Dan tujuan pada pemerintah ini tidak lain dalam rangka mendorong agar meningkatkan kesejahteraan dari warganya. Halo Empower, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Empower, kalau kita mendengar tentang digitalisasi, mungkin yang ada di kepala kita tuh AI. AI yang dimana AI itu jadi ketakutan kita bersama. Karena apa? Mungkin karena sekarang teknologi sudah semakin canggih dan kita takut kalau misalnya guru ini akan digeser dengan AI. Nah, kali ini Aira tidak sendirian, Power. Aira ditemani oleh pakar pendidikan langsung, yaitu Bapak Rasio dari anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Komisi E. Sugeng Rawuh, Bapak. Selamat datang Mbak Putri, Sami-sami. sukses selalu, sehat selalu. Amin. Nah, Pak Rasio izin, kan terutama di Provinsi Jawa Timur itu kan banyak sekolah, terutama di daerah-daerah kabupaten itu kan banyak sekolah kecil-kecil tuh. Yeah. Nah, bagaimana caranya untuk menghadapi ketimpangan kualitas, apalagi di era yang digitalisasi ini? Ya, memang kondisi Jawa Timur tidak seperti Surabaya. Betul. Jawa Timur ada Bawean, ada daerah-daerah laut dan lain sebagainya. Tentu pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan itu tanggung jawabnya daerah-daerah. Makanya nanti kalau di TK, SD, SMP, ya lingkupnya itu kabupaten kota, kepala dinasnya, kemudian bupatinya harus memberikan perhatian secara sungguh-sungguh. Kalau misalkan saja masalah IT-nya dan lain sebagainya, sementara ya menggunakan peralatan yang ada. Tidak bisa dipaksakan karena untuk AI dan lain sebagainya harus ada aliran listrik, ada langsung WiFi yang bisa diikuti dari situ, dan daerah-daerah kan beda-beda. Tetapi bukan berarti daerah yang bisa misalkan mengakses itu berhenti, karena sekarang itu perkembangan AI itu sudah begitu sangat luar biasa, apalagi HP. Betul. Ada dan lain sebagainya. Anak-anak sudah nggak asing lagi. Kalau sebagian besar dari Jawa Timur yang kurang misalkan alat-alat itu ya di daerah-daerah yang terpencil itu pun nggak banyak. Kalau di Pacitan ya daerah gunung-gunung itu, tapi yang kota sudah bisa diakses dan sebagainya. Sehingga saya kira ini bisa juga nanti ngaksesnya di kota, kemudian sekarang kan bisa di WA dan lain sebagainya. Saya kira itu banyaklah media yang digunakan dalam rangka sosialisasi alat-alat itu. Iya, Pak Rasio, kalau menggiring ke pendidikannya sendiri, kan banyak di beberapa daerah itu masih kekurangan tenaga ahli pendidikan, guru. Nah, kalau misalnya kekurangan guru itu kan jadi masalah yang sangat besar saat ini. Apakah AI itu bisa menjadi solusi untuk menggantikan? Iya. AI kan harus ada artinya alat-alat yang menyertai itu. Betul. Kalau AI-nya itu belum ada dan semua alat itu kan belum AI yang saya kenal sekarang itu masing-masing sekolah itu sudah dikirim. Jadi alatnya itu sudah dikirim ke masing-masing lembaga. Kemudian sekarang lembaga itu bagaimana cara menggunakan alat itu, tentu melatih tenaganya dan lain sebagainya. Bagi yang belum, tentunya ya
bisa dikoordinasikan di lembaga yang ada dulu, dilatih di situ, kemudian nanti alat-alatannya dikirim itu tentu harus ada aliran listrik dan lain sebagainya, ada aliran untuk apa itu WA dan lain sebagainya, karena kalau nggak ada ya percuma juga. Makanya ini yang tahu itu adalah pemerintah daerah, kabupaten, kota. Kalau yang kewenangan provinsi SMA, SMK biasanya kan di masing-masing provinsi, artinya kan letaknya itu jelas sebagian besar di kota. Yang perlu perhatian nanti tentu teman-teman yang ada di kabupaten kota. Nah itu kewenangannya di Bupati. Makanya nanti kepala dinasnya pendidikan kabupaten ya harus mencermati daerahnya itu. Dia hafal betul. Misalkan untuk Kabupaten Trenggalek, daerah-daerah yang sulit terjangkau, daerah yang misalkan pegunungan dekat laut dan sebagainya, di Perigi. Ya makanya itu petanya itu ya tergantung dari pemerintah daerah bagaimana mengoptimalkan yang sudah ada, kemudian yang belum ada misalkan dilatih dulu di situ, kemudian apakah mungkin misalkan diberikan aliran listrik dulu, terus dengan WiFi-nya, dengan apa itu alat peralatannya secara lengkap itu. Kalau dari jenengan sendiri nih Bapak, kan banyak yang khawatir nih AI ini akan menggantikan guru. Kalau dari jenengan pripun? Enggak, guru itu kan secara fisik ini lah. Pendidikan itu dalam rangka mencerdaskan bangsa. Betul. Mencerdaskan itu apa? Yang dicerdaskan pertama hatinya. Hati itu dalam peningkatan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dengan hati yang tulus, dengan komunikasi yang baik, guru itu menjelaskan masalah keimanan, ketakwaan, utamanya guru agama. Kemudian yang kedua, dicerdaskan apa? Otaknya, pemikirannya. Artinya secara nalar, misalkan murid itu harus cerdas, harus pandai, itu nggak bisa digantikan oleh siapapun. Dengan alat juga, alat paling hanya dalam bentuk visual, tetapi menyentuh ke sasaran, misalkan kecerdasan otak itu nggak bisa. Kemudian yang ketiga, kecerdasan rasa. Rasa itu perasaan. Misalkan saya bicara dengan Mbak Fitri seperti ini, ada rasa, kepekaan yang kita kembangkan bersama sehingga orang menghargai, mendengarkan. Kalau orang bicara itu kepekaan rasa. Kemudian yang terakhir adalah kepesanan. Jadi 4 komponen ini adalah pendidikan yang tidak bisa digunakan alat tertentu yang bisa mengakses olah hatinya, olah pikirnya, olah rasanya, dan olahraganya. Itu harus fisik, harus physically antara guru, kemudian berhadapan langsung pada siswa, kemudian dijelaskan pada mereka sehingga ada komunikasi yang baik. Makanya guru tidak bisa dengan EE itu tidak bisa menggantikan semuanya. Menjelaskan tentang keimanan, ketakwaan pada. Kalau hanya mendengarkan AI, kemudian menonton, saya kira kurang begitu menyentuh. Tapi kalau guru yang mengatakan, guru agama, misalkan tentang ayat-ayat suci Al-Quran, itu akan hatinya tersentuh. Rasa, misalkan kayak rasa, yaitu kehalusan budi itu diperlukan dalam rangka misalkan mencerdaskan kehidupan bangsa. Apalagi terkait dengan otak. Ya, otak itu harus dilatih. Kalau AI kan nggak bisa melatih, kan AI itu hanya peragaan aja. Kalau fisiknya itu nggak bisa. Ya. Kalau melihat saat ini kan digitalisasi dan teknologi itu sangat melesat. Kira-kira resikonya apa nih Pak? Jika kita tidak mengikuti perkembangan, terutama AI ini. Sebenarnya ada positif dan negatif. Contoh kasus SMA 72 Jakarta. Misalkan karena ketagihan HP, mohon maaf ya, karena saya sering lihat HP membuat bom yang akhirnya dia kena dampak negatif. Nah, akhirnya dia buat bom sendiri, meletuskan masjid. Itu kan nggak bagus. Karena itu nggak ada pendidikan secara komunikasi antara guru dengan itu, dan dia mencerna sendiri. Bahayanya itu dia mencerna sendiri, dikiranya itu benar, mencoba sendiri, letuskan di situ. Kasus yang terjadi lagi di SMA Jawa Barat, di SMP Jawa Barat, misalkan murid dengan temannya terjadi bullying dan sebagainya, kemudian temannya dipukul dengan meja, yaitu
kesehari-hariannya dia melihat dari YouTube itu kemudian melakukan. Nah itulah yang dikatakan Penyalahgunaan nggak jadinya. bisa pendidikan itu dengan seperti itu, dengan AI itu seperti itu. Kemudian yang terjadi di Surabaya kasus narkoba juga gitu, banyak anak-anak pelajar yang terlibat masalah gitu dan lain sebagainya. Kemudian yang terjadi di hotel kemarin, misalkan anak-anak apa itu, mohon maaf ya, bermain yang tidak senonoh, itu adalah dampak dari kegiatan melihat AI. Jadi nggak ada komunikasi. Tapi kalau guru itu perannya beda. Guru itu bisa memberikan cerita, oh itu nggak bagus nak, harus begini. Ada kata-kata yang baik, yang lembut, yang menyentuh hatinya dia sehingga dia itu merasakan, oh ini yang dikatakan Pak Guru itu benar. Gitu. Kalau tadi sempat disenggol bahwa AI ini sudah disalurkan ke beberapa tempat sekolah pendidikan. Nah, Aidra tuh kepo, Pak. Kira-kira apakah sudah ada diskusi antara DPRD, anggota DPRD dan OPD mitra untuk roadmap-nya itu kemana saja? Ya. Tapi Pak Rasio ngapunten, Ya. jangan dijawab terlebih dahulu. Oh iya. Tetap di podcast Suara Rakyat. Hai Mawar, balik lagi di podcast Suara Rakyat. Kali ini masih dengan Putri dan Pak Rasio. Ya. Kalau tadi Putri kan tanya nih Pak tentang Ya. diskusi awal antara anggota DPRD provinsi dengan para beberapa OPD mitra. Ya. Anjir. Monggo. Jadi pendidikan itu ada dinas pendidikan OPD-nya. Tentu saat ini memang sudah ada kegiatan dalam rangka AI itu mengirimkan alatnya, sarananya itu ke sekolah-sekolah. Saya punya sekolah Mbak, sudah dikirimi AI di SMP maupun di SD. Lah itu nanti digunakan dalam rangka memperkaya pembelajaran, proses belajar mengajar. Nah, tentu hal yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya harus misalkan siapa yang akan mengoperasionalkan AI ini. Jangan sampai alatnya ada, Betul. tapi nggak bisa misalkan Menggunakannya. Itu harus dilatih. Nah, di sekolah itu ada guru yang memang menguasai IT, misalkan paham komputer, paham dan lain sebagainya. Di sekolah kan mesti ada laptop. Biasanya orang-orang yang memahami tentang laptop itu ya berarti nanti bisa diajukan untuk mengikuti pelatihan AI. Itu penting karena kalau ada alatnya kemudian mengoperasionalkannya nggak bisa juga percuma. Bagaimana saya pernah belajar melihat misalkan saya ini berada di Menara Eiffel itu dicari gitu kemudian bisa seperti itu. Tapi nanti pembelajaran itu apakah seperti itu? Ya, misalkan kita akan menjelaskan masalah kubus, mencari kubus, apa gambar kubus atau begitu. Saya sendiri kurang paham. Artinya dengan AI itu pembelajaran lebih jelas, lebih dipahami siswa, dan utamanya guru harus menguasai metode pembelajarannya. Sehingga nanti dengan AI-nya, sarananya ada, dengan bagaimana memberikan penjelasan pada anak didik paham, misalkan mencari volume kubus dan lain sebagainya, mencari volume kerucut, mencari volume bola dan lain sebagainya. Itu penting karena kalau hanya AI itu gambar itu orang kadang-kadang maksudnya apa ini. Nah, yang tahu itu adalah guru. Nah, gurunya harus diberikan tugas secara khusus di dalam mengoperasionalkan alat AI ini. Kalau dalam bentuk implementasi ke 2-3 tahun ke depannya nih Pak, yang paling realistis di Jawa Timur sendiri itu apa implementasi AI-nya? Iya, artinya bisa digunakan pembelajaran itu. Artinya kalau sarananya sudah dikirim ke masing-masing sekolah, dan mulai tahun depan sudah harus melaksanakan itu. Artinya harus lebih nilainya positif dibanding tidak ada AI. Betul. Makanya ini yang merupakan tantangan kita semuanya, utamanya para guru, sekolah-sekolah yang sudah dikirim, dan alat-alatnya itu, sarana pembelajarannya, kalau nggak segera digunakan juga nggak ada artinya juga. Betul. Utamanya guru itu. Makanya nanti
di dalam lembaga itu ada guru, ada kepala sekolah, ada kelompok kerja guru, ada kelompok kerja kepala sekolah, ada pengawas, itu dipadukan jadi satu, misalkan pembelajaran EI tentang matematika, ada guru, kelompok guru matematika, merumuskan kebijakan itu. Jadi artinya bermanfaat untuk kegiatan proses belajar mengajar. Tetapi jangan lupa nanti sentuhan-sentuhan hati, sentuhan-sentuhan alat pikir, sentuhan misalkan rasa, Betul. sentuhan fisik itu harus dilakukan terus walaupun sudah ada EI. Jangan nanti EI tapi menghilangkan itu semua, akhirnya nggak ada gunanya juga. Betul, itu dia. Karena orang itu sebenarnya kan hatinya, ketulusannya, benar bagaimana menyerap wawasannya di dalam proses pembelajaran itu. Diajari Pancasila, tapi setelah itu hanya hafal Pancasila. Implementasinya bagaimana? Nah, itu nggak berhasil berarti guru. Tidak tahu malahan Ya, diajari misalkan lingkungan hidup, tapi dia buang sampah juga sembarangan. Artinya enggak implementasi dari kegiatan pembelajaran itu nggak mengena gitu. Kalau dari peran perpustakaan digital nih Pak, apakah sudah memperkuat untuk ekosistem AI-nya? Jadi kan sekarang terutama saya sendiri di kampus tuh pasti selalu coba cari bukunya jangan di perpus, tapi di perpus digital, di aplikasinya Perpunas. Itu apakah sudah beneran jadi pusat literasi dengan ekosistem AI yang terbaru atau masih yaudah gitu? Ya, yang saya ketahui ya perpustakaan masih yang lama, artinya dengan metode AI itu belum. Yang bagus sebenarnya kan kalau kita misalkan akses pelajaran sejarah ya di AI-nya atau di itu laptopnya atau di Google-nya itu langsung akses sejarah muncul gitu ya. Nah, kalau AI nanti harus memperkuat pembelajaran itu, pemahaman sejarah itu bagaimana. Artinya di laptopnya itu ada arsipnya Google-nya itu, kemudian di AI-nya itu ada metodenya memahami materi itu. Saya kira kalau itu ada, saya kira lebih baik. Makanya nanti ini tantangan kita semua. Saya kira kalau semua itu tanggung jawabnya pemerintah pusat juga nggak akan mampu. Betul. Karena sekolah itu jumlah lembaganya banyak. Yang dikirim hanya fisiknya ini hanya 1, 2 dan sebagainya. Padahal setiap lembaga itu ada perpustakaannya. Belum ada lab IPA-nya dan lain sebagainya. Ada UKS-nya dan sebagainya. Apakah nanti setiap ruang-ruang itu misalkan perpustakaannya ada EI juga, terus ruang lab IPA-nya itu ada EI juga, kemudian ada UKS-nya gitu. Saya kira kalau ada bagus. Artinya kalau periksa kesehatan EI-nya di situ jalan, tapi implementasinya meriksa kesehatan betul. Bagaimana misalkan tekanan darah tinggi dan lain sebagainya. Kalau DE itu sudah jelas kan, ya lebih mudah itu. Saya kira kalau itu iya. Pembelajaran di China, Mbak. Saya pernah di China, di Jinan gitu ya. Anak-anak itu sangat ya sudah EE itu sudah tidak asing lagi. Jadi EE itu ya kalau anak itu sudah seperti mainan HP gitu aja sudah. Artinya memang harus dimulai sejak awal gitu ya. Sana sekolahnya terintegrasi, jadi SD SMP jadi satu, sarananya lengkap, ada lapangan sepak bola dan sebagainya, alat pembelajarannya juga lengkap, sehingga kalau itu dilakukan di negara kita, maunya Pak Presiden mungkin seperti itu, tapi itu kan juga perlu waktu. Ya, sekarang itu yang ada, gunakan secara optimal sambil berjalan. Kalau nunggu lengkapnya ya 5 tahun belum lengkap. Padahal presiden itu 5 tahun, 1 periode. Nah, periode berikutnya mudah-mudahan pemerintahan terus berlanjut, melanjutkan apa programnya sekarang ini, sehingga kalau misalkan nanti diganti yang baru juga programnya baru lagi. Kurikulumnya berubah lagi. Kurikulumnya berubah lagi. Setiap menteri itu kan mesti berubah terus. Nah, yang repot itu lembaga sekolah itu. Kira-kira malah ketagihan terus nggak sih Pak? Kalau kata orang dulu kan jangan sering-sering main HP nanti jadi bodoh gitu. Kalau sekarang malah main HP, main teknologi. Ya, makanya tadi saya katakan jadi peran guru jangan sampai dihilangkan karena guru itu yang menyentuh hati harus komunikasi, nggak bisa misalkan menyentuh hati dengan AI itu nggak bisa.
Jadi kalau kita menjelaskan tentang keimanan ketakwaan itu harus menyentuh hati. Kemudian kalau orang misalkan menekankan rasa, nilai rasa kepada orang itu harus disentuh hatinya. Misalkan dilatih, mohon maaf, rasa itu bisa seni itu bisa seni kerawitan. Sekarang anak-anak sangat asing seni. sekali. Betul. Seni itu ya seni breakdance dan lain sebagainya. Artinya nggak cocok dengan kondisi yang ada. Padahal orang kita dulu itu ya seni itu rasa. Jadi kalau seninya bagus, biasanya perasaannya. Nah, itu nggak bisa disentuh dengan AI, tetapi harus misalkan dengan komunikasi yang baik dari gurunya, kemudian disentuh hatinya. Akhirnya anak temumu itu yang dinamakan sopan santun. Itu yang dikatakan menghormati orang. Unggah-ungguhnya. Iya, unggah-ungguh. Dan itu sekarang menjadi PR kita yang luar biasa. Tidak mudah menanamkan konsep pemahaman itu kepada anak-anak. Betul, antara zaman sekarang dengan zaman dulu. Iya, itu agak beda. Makanya itu Mbak Putri, tugas kita makin lama makin berat. Dan itu juga tidak hanya guru, tapi peran orang tuanya di situ. Betul. Memberikan pembinaan kepada anak-anak yang kita cintai bersama. Insya Allah kalau orang tuanya peduli, ya anaknya akan baik. Kira-kira apakah kedepannya implementasi AI-nya akan diterima semua orang? Apalagi ya, tentu kedua-duanya Mbak. AI jalan, betul. Tetapi perilaku, konsep penanaman itu kepada murid tetap jalan. Nah, konsep-konsep itu tidak bisa disentuh dengan AI, tapi dengan rasa, dengan kata-kata, dengan wajah yang menarik kepada murid. Kalau gurunya jahat, mana mungkin murid akan menghargai. Makanya itu juga tantangan kita semuanya. Dan itu yang paling penting sebenarnya peran keluarga. Jangan sampai keluarga nanti juga nggak kepo terhadap perkembangan ini, tapi dia menganggap misalkan perilaku itu nggak penting, terus sopan santun itu nggak penting, ya. Semuanya penting. Jadi AI itu dalam rangka wawasan, terkait dengan masalah internasional dan lain sebagainya, tetapi kalau perilaku sentuhan hati itu juga jauh lebih penting daripada AI. Nah, Empower, sebenarnya Putri itu ada beberapa pertanyaan lagi, tapi kita lanjut di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di podcast Suara Rakyat. Halo Empower, masih sama Putri dan Pak Rasio. Kalau tadi kita sudah membahas tentang implementasi AI-nya, entah di pendidikan ataupun di kegiatan sehari-hari ya. Kalau sekarang Putri tuh kepo tentang kolaborasi antara pemerintah, lalu sekolah dan sektor pendidikannya sendiri, teknologi, terutama mungkin masih banyaknya orang tua itu bilang kalau AI itu nggak penting-penting banget tuh, Pribon. Ya, saya katakan ya semuanya itu penting. Ya, makanya yang paling penting lagi kalau AI itu karena kaitannya dengan sarana prasarannya, peran serta dari pemerintah. Betul. Melalui DPRD tentu nanti pada pembiayaan. Kelihatannya memang Mbak Putri, pembiayaan itu semuanya ditanggung oleh pemerintah pusat. Saat ini sudah dikirim alat-alat itu ke masing-masing sekolah. Tentu belum semua sekolah, tetapi artinya niatan pemerintah itu sudah sungguh-sungguh. Artinya pembelajaran dengan AI, sudah alatnya sudah ada. Nanti yang berikutnya tentu penganggarannya kan bisa dari Bopda yang ada itu digunakan untuk kepentingan pembelajaran, gurunya dilatih dengan baik. Artinya AI itu penting, tetapi tadi saya katakan peran dari guru dalam rangka melaksanakan pembelajaran itu jauh lebih penting. Keberadaan guru di tengah-tengah murid, menyapa mereka, kemudian mengasihi sayangi mereka, mempedulikan mereka itu jauh lebih penting, karena hubungan rasa inilah sebenarnya yang bisa menyebabkan perubahan tingkah laku. Misalkan saya berhadapan dengan Mbak Putri, dengan bicara ini kan ada sambung rasa, ada komunikasi yang baik, ada perasaan yang misalkan tersalur di situ ya. Mohon maaf ya Mbak Putri. Ya, makanya ini pendidikan hakikatnya betul. Kalau dengan alat ya penting. Karena alat itu sebenarnya kan dalam rangka mengembangkan atau mengetahui perkembangan di luar area kita, misalkan di Google itu ya Google-nya apa perkembangannya.
Tetapi saya mohon kepada orang tua jangan sampai anak juga dilepas sama sekali. Sekarang anak ketanggihan HP, anak kecil aja loh, umur 4 tahun, 5 tahun itu sudah bisa main HP. Waduh, Iya, itu dia. kalau itu Tidak ada pengawasannya. iya, kalau itu dibiarkan terus-menerus, akhirnya dalam otaknya itu udah terangsang dengan hal-hal seperti itu. Padahal di HP itu belum semuanya baik. Makanya seperti inilah peran serta orang tuanya dalam rangka mengawasi putra-putrinya dimanapun. Pulang dari sekolah ditanya, nak ini ada PR atau tidak, dan lain sebagainya. Sekarang sudah jarang. Betul. Murid-murid dikasih tugas itu udah jarang, tugasnya ya HP gitu ya. Karena apa? Karena kurikulum sekarang itu sudah beda jauh. Kurikulumnya namanya Merdeka. Anjir. Belajar ya lulus, nggak belajar ya Tetap lulus lulus, ya. betul. Makanya ini nggak ada gairah di dalam mendorong anak-anak itu untuk belajar secara sungguh-sungguh. Dia berat melihat HP, melihat Google, melihat TikTok dan lain sebagainya. Itu ya penting karena untuk menambah wawasan, tetapi tidak semuanya harus ditelan mentah-mentah. Wah, itu dia. Kalau Ya. anak sekarang dapat informasi apa? Wah, Langsung, ini benar. Ya, Padahal harusnya dicari-cari dulu. ya itulah. Itu peran dari orang tua gitu ya. Jadi kuncinya Mbak Putri, tanggung jawab pendidikan itu adalah tanggung jawab kita bersama, utamanya orang tua. Karena sebenarnya anak di rumah itu jauh lebih lama daripada di sekolah. Betul. Di sekolah itu maksimal 7 jam. Di rumahnya itu lebih dari 7 jam. Nah di rumah itu siapa yang tanggung jawab? Yang Ya, tanggung betul. jawab ya orang tua itu. Makanya orang tua ya harus pedulilah. Sekali-sekali menanyakan kepada anaknya pulang dari sekolah, "Nak, jam segini sudah pulang sekolah, gurunya ngajar ya, ngajar apa?" Mereka tanya aja, nggak apa, ada komunikasi Betul. yang dibangun oleh wali murid. Kalau orang tuanya sudah begitu, kemudian insya Allah lah anaknya akan peduli mengingatkan, misalkan Mbak Putri ya, nah ini sudah waktunya sholat dan lain sebagainya, mengingatkan aja. Misalkan ditanyakan lagi besok mata pelajarannya apa. Sekarang kan anak-anak nggak ngerti. Kalau saya dulu sekolah itu sudah 1 minggu sebelumnya tuh jadwal pelajaran itu Iya, kalau ada. anak sekarang enggak. Hari itu kadang-kadang di BA oleh teachernya gitu, mata pelajaran tuh besok setiap hari berubah. Betul. Memang nggak apa-apa setiap hari berubah, tetapi yang penting diketahui oleh anak, utamanya wali murid. Nah biasanya BA itu pada wali murid. Nah contoh-contoh yang seperti inilah menjadi perhatian secara sungguh-sungguh dari wali muridnya, pembinaan di rumah dengan anaknya itu. Ada komunikasi yang kita bangun. Nanti kalau Mbak Putri mohon maaf berkeluarga, sudah punya putra gitu ya, ya sekali-sekali ditanyakan, enak kamu tadi diajari apa, dan kamu ada tugas atau tidak, dan diikuti terus Mbak. Saya kira kalau dari awal sudah begitu, ada hubungan yang baik dari orang tua kepada anaknya, anaknya peduli. Mungkin kalau lama di kamar sekali-sekali dilihat, loh nak jangan main HP terus. Wah itu dia, anak zaman sekarang banget itu. Iya. Sekarang anak TK aja sudah main HP. Nah kalau itu dibiarkan berlarut-larut, akhirnya mencekam pada dirinya, ketagihan, dan dapatnya tentu nggak bagus. Karena yang dilihat mesti nggak baik. Betul. Kadang-kadang kalau mainannya mainan yang keras, dan Jadinya apalagi penyalahgunaan. TikTok itu kalau saya lihat itu ada TikTok, mohon maaf ya, ada seorang putri, bukan putri Mbak Putri ya, ingin kenalan dengan itu, terus chatting dan lain sebagainya, itu kan nggak bagus. Betul. Dan mohon maaf pakaiannya juga seperti itu. Kalau anak sering melihat TikTok, kemudian di TikTok seperti itu kan biotanya itu terekam gitu ya, dan pasti ditiru. Nah itulah sekarang AI nanti juga bagus, tapi juga harus ada pengawasan dari guru. Penggunaan di sekolah itu guru yang bertanggung jawab. Digunakan hal-hal yang positif dalam rangka memberikan penjelasan terkait dengan mata pelajaran yang diajarkan. Betul. Ya. Kalau melihat sekolah-sekolah yang ada di pelosok nih Pak, terutama di pelosoknya Jawa Timur, Iya. itu apakah tidak tertinggal? Karena kan mungkin keterbatasan anggaran itu kan pasti jelas tidak tersalurkan, apalagi SD, SMP itu kan masih di bawah naungan kabupaten dan kota. Makanya nanti Mbak Putri ada pemetaan yang dilakukan oleh Bupati Wali Kotanya. Bupati Wali Kota itu kebijakannya,
tapi teknisnya ada di OPD. OPD-nya siapa? OPD-nya adalah Kepala Dinas Pendidikan. Biasanya Kepala Dinas Pendidikan ada eselon 3-nya, eselon yang secara teknis nangani masalah persekolahan. Makanya nanti misalkan di Pacitan itu Lorok dan lain sebagainya itu tempatnya jauh. Apakah bisa misalkan EE dilakukan di situ? Kalau tidak bisa, apa yang harus dilakukan? Ya, yang tahu itu dinas pendidikan terkait yang ada di daerah itu. Makanya yang tahu sekarang solusinya bagaimana. Yang mencari solusi ya kepala dinas pendidikan itu. Makanya kalau kepala dinasnya peka terhadap kondisi daerahnya, saya yakin nanti pemerataan pasti bisa dilakukan. Misalkan nanti dipasang apa, alat apa, sehingga dia bisa mengakses dengan WiFi dan lain sebagainya. Itu tergantung dari, kalau itu dibebankan misalkan di seluruhnya itu pada provinsi dan pusat juga nggak mungkin. Makanya sekarang Pak Presiden caranya apa? Dikirim alatnya itu. Kirim tentu belum semua, hanya lembaga-lembaga tertentu. Nah, lembaga-lembaga tertentu didata oleh Dinas Pendidikan secara teknis, dan nanti dikumpulkan, saudara sekolah Anda sudah dikirim ini, dilakukan rapat, kemudian siapa yang melakukan itu, mendadak struktur di situ dan lain sebagainya. Sehingga kalau daerah pasti tahu kondisi daerahnya masing-masing. Misalkan Kabupaten Tulungagung, itu di daerah dekat, mohon maaf ya, dekat laut itu juga sulit mungkin. Di Trenggalek ya, guna aksesnya juga sulit dan otomatis Dinas Pendidikan Kabupaten Kota ya harus sanggup namanya jadi kepala dinas ya harus mencari solusi itu. Makanya nanti setelah dikirim oleh pusat ini didata mana sekolah yang sudah dikirim, dan sekolah yang sudah dikirim itu ada alatnya untuk mengakses AI itu. Kalau nggak ada, gimana upayanya daerah? Karena yang tahu ya daerah. Yang provinsi SMA SMK di provinsi rata-rata sudah ada WiFi semua, jadi nggak masalah. Yang terakhir, yang daerah-daerah tersulit misalkan di daerah mana tuh Madura kan juga belum ada SMA SMK. Artinya SMK itu biasanya di ibu kota, kecamatan, kabupaten, kota, dan lain sebagainya. Sehingga nanti Mbak Putri, ya artinya pemerintah itu ingin maju, kemudian sudah mengirimkan alat sarananya, daerah sudah menerima data yang baik, kemudian apa yang dilakukan setelah ini, misalkan datanya ada berapa lembaga yang menerima, ada 100, ya 100 itu dilatih penggunaannya. Dan petugasnya siapa yang akan mengoperasionalkan di sekolah itu. Untuk kepentingan pembelajaran itu gimana caranya. Ada guru matematika, kelompok guru mata pelajaran matematika ada guru misalkan IPA, kelompok guru IPA-nya ada. Karena masing-masing pembelajaran itu kan beda-beda. Guru matematika menguasai masalah matematika, yang IPA, yang IPS sejarah dan lain sebagainya. Kalau melihat target idealnya nih Pak, apa yang harus dicapai oleh Provinsi Jawa Timur terutama dalam 5 tahun ke depan agar tidak tertinggal dalam pendidikan berbasis teknologi? Ya, Bu Khofifah ini sudah masuk tahun kedua. Berarti kan tinggal 3 tahun. Ya. Tentu program yang baik ini ada dirancang, yang rancangkan bukan Bu Gubernur, tapi yang rancang penggunaan AI ini aja Kepala Dinas Pendidikan. Jadi maka Kepala Dinas Pendidikan juga sudah terlalu lama di situ. Jadi makanya ini merupakan bagian tak terpisahkan dari rolling kekuasaan di provinsi, karena itu terkait dengan orang yang ditempatkan di situ. Orang baru biasanya ya wawasannya baru, tidak paham betul tentang karakteristik di dinas terkait. Makanya nanti harus banyak belajar. Itu baik. Kemudian nanti pemetaan dan lain sebagainya. Kepala dinas yang baru tentu akan menanyakan ini dulu yang nangani siapa tahu. Misalkan di bagian perencanaan ditanya sudah pemetaannya gimana, sudah berapa alat AI yang dikirim ke lembaga-lembaga itu sudah punya petanya. Dengan apa yang sudah dilakukan, yang belum bagaimana. Jadi komunikasi ini harus dibangun sama dengan pemerintahan Prabowo. Pemerintahan Prabowo ini sudah menginjak tahun kedua. Betul. Ya.
1 tahun itu cepat Mbak Putri. Enggak lama. Saya itu sudah 1 tahun lebih di DPRD Jawa Timur. Ya. Padahal nanti pilihan DPRD di provinsi itu tahun 2031, bukan 2029. Nah, itu harus ada rancangan terkait dengan anggaran, karena tugas fungsi di WN itu ada 3. Pertama adalah budget, anggaran. Kemudian yang kedua kontrol, atau mengawasi. Betul. Kemudian yang ketiga adalah pembuatan peraturan daerah. Ya, 3 itu harus dikuasai. Kemudian pada saat saya menjadi legislatif, ini harus optimal, misalkan saja tentang pengawasan. Pengawasan itu terkait dengan komisi masing-masing. Di komisi A itu pemerintahan, kalau komisi E itu bidang kesejahteraan rakyat. Seperti saya misalkan pendidikan. Pendidikan itu ada apa? Kebijakan apa yang lalu dilakukan? Kemudian saya, apakah kebijakan lalu sudah dilakukan? Itu yang kontrol adalah DPRD. Makanya ada 3 gayung bersambut, tentu ya sambung sinambung seperti itu, nggak putus artinya. Bukan berarti kalau pemerintahan baru, gubernur baru, kebijakannya baru, enggak. Mestinya yang lama bagus diteruskan, yang tidak bagus ya misalkan diganti yang baru. Ya. Jadi pemerintahnya seperti itu. Nanti misalkan program MBG itu bagus, bukan berarti dihapus, misalkan dievaluasi, ditingkatkan kembali. Ya, Koperasi Merah Putih, Koperasi Merah Putih itu sekarang sudah misalkan berdirinya berapa, apakah sudah 8.000 lembaga atau 80.000, apakah masing-masing koperasi sudah dibantu dana yang katanya kurang lebih 5 miliar. Kemudian pengurus organisasi koperasinya apakah sudah dibenahi dengan baik, karena pengelolaan koperasi itu tergantung pada pengurus. Kalau pengurusnya nggak jujur, dikasih uang banyak pun juga nggak akan terwujud. Makanya hal inilah yang harus dilakukan evaluasi. Yang kontrol siapa? DPRD. DPRD sesuai dengan komisinya yang menangani koperasi. Kalau salah pendidikan ya masalah AI dan lain sebagainya. Termasuk di dalamnya nanti membahas anggaran. Nah, terakhir nih Pak Rasio, karena kita sudah di penghujung episode kali ini, pesan untuk para guru, siswa, dan mungkin untuk orang tua yang masih memikirkan tentang masa depan pandangan AI. Iya. Enggak. Jadi begini Mbak Putri, pendidikan itulah tanggung jawab bersama. Tanggung jawabnya pemerintah, juga yang paling penting adalah tanggung jawabnya keluarga. Harus ada kebersamaan dalam membina anak-anak. Sebenarnya pendidikan itu yang kita tuju adalah anak-anak kita menjadi anak-anak yang cerdas, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan memiliki budi pekerti yang luhur dan lain sebagainya. Itulah tanggung jawab. Makanya kebersamaan inilah yang kita bangun. Kemudian terkait dengan kebijakan pemerintah yang dilakukan pada saat ini, saya mohon orang tua harus mengikuti terus, karena kebijakan pemerintah luar biasa. Ada Koperasi Merah Putih, ada sekolah rakyat, ada misalkan sekolah Garuda, ada misalkan makan siang gratis, ada misalkan periksa kesehatan gratis, dipahami dengan baik. Dan tujuan pada pemerintah ini tidak lain dalam rangka mendorong agar meningkatkan kesejahteraan dari warganya. Saya hanya mengingatkan peran serta keluarga itu adalah segala-galanya. Pendidikan apapun kalau keluarga tidak peduli, saya kira juga ada sulitnya, karena keberadaan anak di rumah itu lebih lama dibandingkan anak-anak di sekolah. Dan tentu ini menjadi tanggung jawab orang tua. Nah, Empower, AI itu bukan ancaman. Teknologi itu bukan ancaman, terutama di era digitalisasi ini dan juga di pendidikan saat ini. Putri dan Pak Rasio sudah mengulik sedikit dan insya Allah tuntas. Teman-teman bisa share, Empower bisa share, like, dan komen. Jangan lupa di subscribe ya teman-teman. Empower harus komen. Mungkin banyak keluh kesah tentang AI itu seperti ini, AI itu seperti itu. Monggo bisa disampaikan di komen atau langsung ke Pak Rasio. Putri dan Pak Rasio pamit. Terima kasih dan jangan lupa di like, comment, and subscribe. Sekian dari Putri dan Pak Rasio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.